Halo, saya Immanuel Patandian dengan NIM 240211060004 dan berikut ini saya akan menjelaskan untuk kode program algoritma binary research. Jadi pada bagian ini saya melakukan input library yang diinput adalah IOStream. Kemudian saya menggunakan using namespace fungsi agar kita menggunakan cout atau vektor nanti di dalam fungsi utama atau di dalam step coding kita tidak perlu menggunakannya berulang menggunakan std secara berulang. Nah, pada bagian ini kita sudah melakukan fungsi utama dari algoritma itu sendiri. Jadi uh, nama variabel itu binary search dengan tipe data integer, yang dimana di dalam itu dia berupa sebuah array yang berisi data yang akan dicari, serta size, ini ukuran atau jumlah elemen array, dan target, yaitu nilai yang ingin dicari. Nah, dan dia akan diurutkan secara ascending, boleh true false untuk menentukan apakah array menarik ascending atau menurun atau secara descending. Nah, pada bagian ini kita melakukan inisialisasi variabel. Jadi um, left itu untuk indeks awal array di paling kiri di perulangan. Kemudian indeks yang paling kanan itu yang paling akhir. Nah, dan kemudian ada step. Di step ini untuk menghitung langkah berapa proses pencarian berlangsung. Nanti dia akan ditampilkan di layar. Nah, ini kita melakukan perulangan utama untuk binary research ini. Jadi ada perulangan while. Jadi selama baris kiri left itu masih kurang dari atau sama dengan baris kanan, maka pencarian itu akan terus dilakukan. Namun jika left melewati right, yang kiri melewati yang kanan, artinya target itu tidak ada di dalam array. Nah, di sini kita akan menentukan posisi tengahnya dengan variable mid tipe integer, di mana ini rumus untuk nilai tengahnya. Kiri tambah kanan dibagi 2. Rumus ini itu untuk mencari indeks tengah di bagian array. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan menampilkan proses setiap langkahnya. Jadi dia akan menampilkan posisi left, right, dan middle itu tengah dari setiap iterasi. Jadi untuk step plus plus ini dia setiap kali lu berjalan itu langkahnya akan bertambah satu. Nah, tujuannya agar pengguna dapat melihat proses array langkah demi langkah. Nah, kemudian di sini ada logika if, di mana ini tujuannya untuk mencek apakah elemen tengah adalah target. Jadi um, jika elemen tengah itu sama dengan angka yang dicari, di outputnya nanti tampilan bawah besar itu menyatakan bahwa target telah ditemukan. Nah, kemudian dia akan mengembalikan indeks atau mid ke main untuk menampilkan hasilnya. Nah, pada bagian ini logika pembagian pencarian. Nah, ini kan algoritma binary research ini harus tahu arah untuk melakukan pencarian selanjutnya. Gimana apakah dia ke kiri, kalau yang kecil itu nilai lebih kecil, atau ke kanan. Semakin ke kanan nilai lebih besar, semakin kiri nilai lebih kecil yang dicari. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah logika di mana jika arahnya ascendingnya menaik. Jadi jika menaik, nilai tengah itu lebih kecil dari target, maka di kanan dia akan mid dari tengah itu dia akan dijumlahkan satu. Begitupun yang berlawanan, jika di tengah itu lebih besar dari target ada di kiri, jadi yang di tengah itu akan dikurangi satu. Jika mid itu lebih besar dari target yang dicari, jadi akan semakin kecil nilainya sampai ditemukan targetnya. Nah, jika arah itu descending atau menurun, jadi dari terbesar ke terkecil. Jika urutannya terbalik, logika arah pun itu dibalik juga. Nah, tapi jika nilai tengah lebih besar dari target, maka target akan berada di kanan. Jadi target itu akan terus dijumlahkan dari tengah ke kanan, karena kan lebih besar dari yang tengah nilai targetnya. Nah, kemudian di else ini, nilai loop itu selesai tanpa menemukan target. Jadi jika target itu tidak ditemukan di dalam array, maka dia akan return nilai tidak ditemukan. Kemudian kita di dalam ini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel di dalam fungsi email ini, dimana untuk batas penginputannya itu adalah 10 nilai, 10 value untuk variable size ini. Kemudian ada array di sini. Array ini menyesuaikan dengan yang diinputkan oleh
pengguna yang ada di sini, deklarasi variabel n, deklarasi variabel mode. Ini untuk percantik saja. Nah, di sini diberi pilihan nanti apakah user akan membuat urutan array secara ascending atau secara descending. Nah, di sini ada fungsi boolean. Fungsi boolean ini untuk nilai true or false itu menguji apakah nilai akan dibuat satu secara ascending atau dua secara descending. True or false. Nah, kemudian pada di sini diminta untuk memasukkan nilai. Jadi meminta user untuk menginputkan nilai. Kemudian pada bagian ini kita akan memulai untuk proses pencarian. Jadi dipanggil kembali fungsi binary search-nya dengan parameter array, ukuran angka target, dan metode ukuran. Itu disesuaikan dengan apa yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian pada bagian ini diinputkan data yang dicari, bawah. Nah, kemudian di dalam perulangan ini dia akan menyampaikan hasil dari setiap perulangannya. Jika for index bukan min 1 berarti angka ditemukan. Jika min 1 berarti tidak ada angka tersebut di dalam array. Nah, kemudian kita return kembali untuk akhir dari programnya. Kita execute saja, kita run. Kita pilih secara ascending dari kecil ke besar. Jadi kita urutkan secara ascending dari kecil ke besar. Kemudian kita masukkan angka yang dicari. Jadi angka yang dicari itu ada nah, setelah kita mengeluarkan memasukkan seluruh nilainya, nilai secara ascending, dia terurut dari terkecil ke terbesar, dia akan melakukan proses binary search. Artinya dia akan mulai ke tengah dulu. Dia mulai ke tengah dulu, 0 ditambah 9, kemudian dibagi 2, hasilnya 4. Nilai tengahnya itu didapat adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Indeks keempat, elemen kelima, nilainya 77. Nah, kemudian diketahui bahwa targetnya ternyata lebih besar. Jadi dia akan geser ke kanan. Jadi mid itu di plus 1. Karena dia lebih besar targetnya. Minus plus 1, jadi dia akan pindah. Jadi yang pindah itu adalah nilai kirinya. Jadi nilai low-nya itu akan berpindah ke indeks selanjutnya. Ke indeks tengah itu. Jadi tengah ditambah akhir. Jadi ini indeks tengah yang baru ditambah akhir. 5 tambah 9 itu 14 dibagi 2 jadi 7. Gimana? Begitu posturnya ternyata dia lebih rendah. Akhirnya dia pindah lagi ke kiri. Dia menurun karena dia lebih rendah. Nah, akhirnya dia mendekati indeks yang sebenarnya, yaitu indeks ke 8, indeks ke 5, elemen 6, 8, 9, dan dia berhasil menemukan nilainya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.